Salah satu orang kepercayaan Marc Marquez, sang kakek telah memintanya untuk pensiun dari MotoGP. Pengakuan itu diungkapkan oleh Marc Marquez dalam wawancara eksklusif untuk majalah Geki, permintaan sang kakek agar Marc Marquez bukannya tanpa alasan. Dalam 3 musim terakhir, pembalap asal Spanyol itu harus berjuang melawan rasa sakit pada lengan kanannya. Hal itu juga ditambah penyakit diplopia atau penglihatan ganda yang kambuh usai ia mengalami kecelakaan. Semua itu bermula ketika Marc Marquez mengalami kecelakaan di sirkuit Jerez 2020 silam. Sejak saat itu, pembalap yang akan berulang tahun pada tanggal 17 Februari mendatang itu belum pernah menjalani 1 musim secara penuh. Bahkan di MotoGP 2022, pembalap bernomor 93 itu harus mundur di tengah musim untuk kembali menjalani operasi di humerus kanannya. Kendati sudah diminta pensiun, Marc Marquez rupanya masih enggan memutuskan gantung helm dalam waktu dekat. Kakek saya adalah salah satu orang yang mendukung saya untuk berhenti, pensiun, kata Marquez. Dia mengatakan bahwa dia sudah cukup untuk hidup, dia sangat berterus terang tentang hal itu. Tapi, saya mengatakan kepadanya, kakek, saya berjanji kepada Anda bahwa humerus adalah operasi terakhir, tetapi biarkan saya mencobanya, karena ada solusinya dan mereka memberikannya kepada saya, biar aku coba, dan, setelah saya mencobanya, saya mengubah keseluruhan film, tutur Marquez. Rasa penasaran Marc Marquez untuk kembali meraih gelar memang cukup dimaklumi. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu mampu mendominasi kelas MotoGP sejak debut di musim 2013 hingga 2019 sebelum kecelakaan itu terjadi. Di periode tersebut, pembalap berusia 29 tahun itu mampu meraih 6 gelar atau hanya di musim 2015 saja ia kehilangan gelar. Selain itu, Marc Marquez hanya membutuhkan 1 gelar lagi untuk setidaknya menyamai torehan milik rivalnya, Valentino Rossi. Jumlah gelar Rossi dipastikan terhenti di angka 9 usai sang pembalap sudah pensiun di akhir musim MotoGP 2021. Sedangkan kini, Marc Marquez telah mengumpulkan 8 gelar dengan tambahan 1 gelar di kelas 125cc dan kelas Moto2. Sementara itu pembalap tanda pagar 44 tidak memiliki peran mudah di rumah sayap emas. Dia tiba di salah satu momen terburuk bagi merek tersebut, dengan Marc Marquez masih terlatih tatih akibat cederanya sehingga RC213V tidak berfungsi sempurna. Selain itu, Espargaro juga berhadapan dengan dinamika kerja yang meragukan, gesekan dengan para petinggi tak bisa dihindari terutama di akhir kontrak. Kekesalan terhadap situasi itu sudah mereda sehingga bisa mengambil sisi positif dari petualangan tersebut. Anda juga belajar dari saat-saat buruk, katanya. Ini adalah sebuah proses dan Anda berkembang sebagai seorang pria dan pembalap, serta dalam kehidupan pribadi Anda. Saya telah berkembang pesat di Honda. Bagi saya, pengalaman ini sangat menyenangkan, meskipun kami mengalami saat-saat sulit, ucapnya. Saya bertemu dengan banyak orang baik dan insinyur yang baik, dan berkat itu saya akan memberikan informasi yang lebih baik. Paul jelas mengatakan bahwa dia lebih baik sekarang daripada saat meninggalkan tim KTM, pada akhir 2020. Setiap langkah dalam karir Anda cukup penting untuk memahami di mana Anda bisa berkembang, dan jika Anda mampu melakukannya dan berkembang, maka itu adalah kemenangan, ujarnya. Pembalap gas-gas Tech 3 itu mungkin adalah salah satu pembalap yang paling percaya diri di lintasan baru. Dia kembali ke jajaran KTM pada 2023, setelah 2 musim yang suram sebagai pembalap Honda. Kontak pertamanya dengan KTM RC16 lebih dari sekadar positif, dan senyum yang telah lama hilang muncul kembali di wajahnya. Faktanya, reaksi saat menyelesaikan lap pertama dengan tunggangan Austria itu penuh dengan euforia. Adik Alex Espargaro merayakannya seolah-olah itu adalah sebuah kemenangan. Semuanya berada di zona nyaman saya dengan gas-gas. Semuanya sudah siap untuk memulai musim ini, tapi ini baru permulaan. Perjalanan kami masih panjang, ia mengungkapkan. Saat Anda mengendarai motor, Anda selalu bertanya-tanya apakah motor ini sudah banyak berubah sejak terakhir kali, atau apakah konsepnya berbeda. Tapi pada akhirnya motor ini sangat mirip dengan saat saya meninggalkan KTM. Ada beberapa detail dan perangkat baru yang telah diterapkan sejak saya pergi, tapi saya merasa cukup nyaman dengannya saat ini.